Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada dosen pengampu yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Dr. Asep Sudarsono SPDMM, dan juga kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kajian saya mengenai model pembelajaran e-learning ini. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian e-learning, karakteristik, jenis, komponen, kerangka, bentuk, kelebihan, dan kekurangan dari e-learning. Diawali dengan pengertian e-learning, di mana e-learning itu diartikan sebagai sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. E-learning juga diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer ini memungkinkan untuk dikembangkan pula dalam bentuk web atau berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yang sering kita sebut dengan jaringan internet. Rekan-rekan sekalian, e-learning menurut para ahli, banyak sekali para ahli yang mendefinisikan e-learning ini, namun pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil dua saja pengertian. Yang pertama yaitu menurut Michael 2013 yang menyatakan bahwasannya e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Chandrawati 2010 yang menyatakan bahwasannya e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Selanjutnya, karakteristik dari e-learning. Yang pertama, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik, memanfaatkan suatu keunggulan komputer atau digital media serta juga komputer network, dan menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat untuk diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun, seperti apa yang sering kita lakukan pada kuliah sekarang ini ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, mengenai jenis e-learning, berdasarkan teknologi informatika yang digunakan dan dikelompokkanlah berdasarkan basis teknologi. Yang pertama yaitu jenis e-learning CBT atau Computer Based Training, di mana ini berkembang pada tahun 80-an, era di mana mulai bermunculannya aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC, standalone, ataupun berbentuk kemasan CD-ROM, isi berupa materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOV atau MPEG atau juga API. Dengan menggunakan tool yang disediakan, maka pengguna mempunyai kesempatan untuk mencoba soal-soal latihan tanpa batasan jumlah dan tingkat kesulitan. Namun pada e-learning dengan konsep ini, komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Nah, yang kedua yaitu Learning Management System atau dikenal dengan LMS. Seiring dengan perkembangan teknologi internet di dunia, masyarakat dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang cepat diperoleh menjadi mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah lagi halangan.
Disinilah muncul LMS atau Learning Management System. Perkembangan LMS ini semakin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi berbagai masalah. LMS yang ada dengan suatu standar. Standar yang muncul misalnya adalah standar yang dikeluarkan oleh IECC atau Airline Industry CBT Community. Mohon maaf apabila bahasa Inggrisnya kurang lancar. IMS atau IEEE, LOM, Ariadne, dan sebagainya. Pada aplikasi ini terdapat fasilitas penulisan materi, upload materi, penugasan, pembuatan bank soal, pengujian dan penilaian, serta fasilitas komunikasi antar pengguna yaitu chatting, forum, dan blog, dan dapat juga ditambahkan modul menarik lainnya seperti kalender atau foto album. Contoh aplikasi ini banyak sekali ya. Ada Google Classroom, sekarang berkembang, model rumah belajar, Moodle, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju ke aplikasi e-learning berbasis web secara total, baik untuk pembelajar atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs portal yang ada pada saat ini boleh dikata menjadi barometer situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar dunia. Isi juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar, berukuran kecil, dan stabil. Selanjutnya rekan-rekan kita masuk ke komponen e-learning. Yang pertama yaitu infrastruktur e-learning, di mana infrastruktur e-learning ini merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yakni komputer yang dimiliki secara pribadi, jaringan komputer, yakni kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia, alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi atau pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning, yakni proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar melalui telekonferensi, yang seperti yang berkembang pada saat ini ya. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan LMS atau Learning Management System, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi laporan, suatu program penelitian atau pelatihan maksudnya, ruangan kelas dan peristiwa online, program e-learning, dan konten pelatihan. Misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian atau raport, serta sistem ujian online yang semuanya diakses dengan internet. Yang ketiga, yang terakhir yaitu konten e-learning.
Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning atau learning management system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text based content atau konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia, ORG, ilmukomputer.com dan sebagainya. Biasanya disimpan dalam Learning Management System atau LMS sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Sedangkan aktor yang ada dalam pelaksanaan e-learning boleh dikatakan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar atau dosen yang membimbing siswa atau mahasiswa yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. Rekan-rekan sekalian, kita menginjak pada kerangka e-learning, di mana di sini Badukan tahun 2005 menjelaskan bahwa terdapat 8 dimensi untuk mengembangkan e-learning dengan masing-masing dimensi saling terkait dan saling berpengaruh sebagai suatu sistem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu institusional atau penyelenggara. Adanya unsur penyelenggara yang mengelola masalah akademik, administrasi, dan layanan kepada peserta didik. Yang kedua, manajemen. Adanya unsur pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan, pembelajaran, dan distribusi informasi kepada peserta didik. Yang ketiga, teknologi. Adanya infrastruktur untuk mendukung sistem penyelenggaraan e-learning. Hal ini meliputi perencanaan dan penyiapan infrastruktur hardware dan software seperti internet, LAN, WAN, koneksi, bandwidth, komputer, server, software, dan lain-lainnya. Ini sangat penting karena jika tidak ada teknologi yang mendukung, maka e-learning tidak bisa berjalan. Selanjutnya yaitu pedagogik. Adanya unsur proses belajar dan mengajar yang meliputi apa yang dipelajari, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, siapa yang belajar, bagaimana desain, metode, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang kelima yaitu etika. Adanya etika penyelenggaraan e-learning seperti masalah hak cipta, diulangi, yaitu masalah hak cipta, hak kekayaan intelektual, aturan main yang berlaku khusus seperti sistem evaluasi, kebijakan khusus, dan lainnya. Selanjutnya yaitu desain atau tampilan ya. Desain tampilan yang meliputi tampilan situs, isi, navigasi, aksesibilitas, interaktivitas, kecepatan, dan lainnya. Desain tampilan harus menarik agar dapat memberikan kesan nyaman kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sumber daya pendukung. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses e-learning tidak hanya sumber daya alat dan bahan, tetapi juga meliputi sumber daya manusianya, terutama pengajar yang harus terampil, kreatif, minimal dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Apalagi di era sekarang yaitu sudah berkembangnya Android, itu minimal pendidik itu sudah bisa mengoperasikan Android ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan e-learning, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran maupun penyelenggaraan e-learning.
sehingga untuk kedepannya dapat diperbaiki kesalahan ataupun kekurangan yang sudah ada. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke ini bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran e-learning itu ada full daring yang seluruhnya itu daring seperti banyak dilaksanakan sekarang, apalagi sekarang yang mahasiswa juga yang reguler itu ikut daring ya. Bukan hanya yang PJJ saja. Bahkan siswa-siswa dari TK sampai SMA atau tingkatan atas juga sama full daring ya, dikarenakan pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu blended learning, di mana blended learning itu perpaduan antara daring dan luring atau daring dan juga tatap muka langsung. Tatap muka luring ya. Ini juga sekarang banyak berkembang di kalangan para siswa ya, para siswa, di mana ini blended learning ini bisa mengatasi juga keterbatasan kemampuan para pengajar dalam mengoperasikan alat dan bahan untuk daring. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita masuk ke kelebihan e-learning. Apa saja sih ini yang saya catat dari kelebihan e-learning? Yang pertama, efisiensi biaya. Sudah tentu ya, dikarenakan pelaksanaannya daring, maka proses pembelajaran itu bisa sedikit proses kegiatan itu bisa sedikit menghemat biaya dibandingkan dengan pertemuan secara langsung, apalagi dalam kegiatan yang mempunyai jarak. Selanjutnya, tidak terbatas ruang dan waktu. Sudah tentu ini menjadi kelebihan daripada model pembelajaran e-learning. Dimanapun, kapanpun bisa dilaksanakan pembelajaran asalkan ada kesepakatan antara pengajar atau pendidik dengan siswa atau peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran lebih bervariasi. Dikarenakan apabila pengajar atau pendidik mempunyai kemampuan lebih, itu bisa lebih kreatif, bisa lebih bervariasi dengan multimedia interaktifnya dan dengan tampilan-tampilan yang lebih asik, dengan video-video yang aneh-aneh yang membuat penasaran para peserta didik. Selanjutnya juga belajar mandiri. Dengan pembelajaran e-learning ini bisa menjadikan siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar itu semakin bisa belajar mandiri ya. Juga pembelajaran lebih mudah untuk diserap dan jauh lebih ringkas. Jauh lebih ringkas karena biasanya pembelajaran e-learning itu langsung pada pokok pembelajaran gitu ya. Langsung pada pokok pembelajaran. Jadi sifatnya lebih ringkas gitu ya. Juga siswa lebih fokus. Kenapa? Karena mereka harus tetap di depan kamera atau di depan laptop ataupun di depan Android. Jadi ketika belajar pasti akan menambah fokus mereka. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Dan mungkin banyak juga kelemahan dari model pembelajaran e-learning ini. Yang pertama yaitu memerlukan jaringan internet yang stabil, sudah tentulah. Apalagi sekarang di Indonesia ini belum semua daerah mempunyai jaringan internet yang stabil. Bahkan banyak daerah-daerah yang tidak mempunyai jaringan internet atau blank spot ya. Blank spot. Itu menjadi salah satu kelemahan yang sangat vital sekali dalam pembelajaran model pembelajaran e-learning ini. Selanjutnya memerlukan perangkat teknologi yang memadai, sudah tentu. Dengan model pembelajaran e-learning ini minimal kalau memakai HP harus Android, gitu kan? Atau juga harus memakai laptop atau perangkat PC. Selanjutnya yaitu memerlukan kuota. Sudah tentu ini memerlukan kuota. Kuota yang besar juga, apalagi yang sifatnya video kompren ya.
dengan Zoom, dengan Google Meet itu sama saja. Itu memerlukan kuota yang besar. Walaupun sekarang di era pandemi Covid ada bantuan kuota belajar dari pemerintah, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar siswa dalam model pembelajaran e-learning di era sekarang ini. Selanjutnya yaitu terbatasnya SDM. Ini menjadi kendala yang sangat berat sekali nih. Di mana apabila pengajar dan juga siswanya tidak bisa mengoperasikan alat untuk membuka aplikasi e-learning ini, ya tidak akan terjadi proses pembelajaran. Seperti pada kesempatan sekarang di mana banyak juga para pendidik atau pengajar yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan internet atau mengoperasikan komputer, sehingga akhirnya di era sekarang ini yang seharusnya pembelajaran itu full daring, akhirnya ya dipaksakan seadanya saja gitu ya. Selanjutnya yaitu kurangnya interaksi. Dikarenakan memang pembelajarannya jarak jauh, sangat kurang sekali interaksi antara guru dengan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa, juga antar pelajar dengan pelajar ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Juga ini dalam penilaian ini juga ya jadi kesusahan nih dalam penilaian perilaku ya, perilaku. Selanjutnya juga rendahnya kualitas evaluasi. Ini evaluasi yang dilaksanakan sampai sekarang juga ini sangat susah sekali dilaksanakan di dalam model pembelajaran e-learning ini, untuk memastikan tidak dilaksanakan oleh joki gitu ya, oleh pengganti. Itu memastikan tidak ada joki dalam pelaksanaan evaluasi dalam model pembelajaran e-learning itu sampai sekarang menjadi kendala yang sangat besar. Nah, itu saja mungkin rekan-rekan dan Bapak dosen yang saya hormati yang telah saya paparkan tadi tentang model pembelajaran e-learning. Hasil kajian saya merasa ini sangat banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf dan mohon bimbingannya dari Bapak dosen pengampu. Dan juga bagi rekan-rekan yang mau bertanya akan model pembelajaran e-learning yang sudah saya paparkan, silakan. Namun sekali lagi saya memohon arahan dan bimbingan dari Bapak dosen pengampu. Juga alasan saya melaksanakan presentasi melalui video ini juga saya tadinya ingin membuktikan juga bahwasannya ini merupakan salah satu bagian atau salah satu penerapan daripada pembelajaran e-learning. Itu saja, saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya serahkan lagi kepada moderator.